Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mustafa wa mujtaba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa sarul ba'i dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Bapak Ibu para jamaah maghrib sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita sama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan senantiasa memberikan kita umur panjang, tubuh sehat, dan kemauan hidayah, sehingga dapatlah kita menunaikan kewajiban kita bersama, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan pengajian kita, yang mana biasanya kita selalu mengadakan pada malam hari Jumat. Bapak Ibu sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menguraikan masalah salat berjamaah, ya. Alhamdulillah kita sudah selesaikan babnya. Jadi kita melanjutkan di sini, yaitu babus salatil Jumat. Bab salat Jumat, ya. Di mana salat Jumat ini kalau kita melihat di dalam kitab atau di dalam sejarah Rasulullah SAW, sejarah hijrahnya Rasulullah SAW, tidak bersamaan diterima dengan salat 5 waktu. Dekna samana terima Nabi kita sembahyang 5 waktu dan dunia sembahyang 5. Kalaulah salat 5 waktu itu, salat fardu itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu masih tinggal di Mekah, maka dipanggillah oleh Allah Subhanahu wa taala menerima salat 5 waktu itu atau salat fardu itu di Mustawa. Sedangkan salat Jumat barulah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad dan umatnya setelah dia hijrah ke Madinah. Ya. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan hijrah ke Madinah, maka hijrahlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar Siddiq
Ya. Lalu tibalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di Madinah, di negeri atau di kampung namanya Kubah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah. Apabila dipanggil melaksanakan salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah ya. Apari-pari ko elok ko, agati ko. Lo mengerangi pengallata, mengingat Tuhan. Wasarul bai', tinggalkan semua aktivitas jual beli di kantor, di ladang, di kebun, ya, tinggalkan semua. Ya. Kalau di Mekah, Pak, bukan hanya salat Jumat saja, tiap waktu apabila dipanggil untuk salat, maka semua toko ditutup, semua aktivitas diberhentikan. Ini salat Jumat, ya, salat Jumat. Ya. Wasarul bai', tinggalkanlah jual beli. Ada sebagian pendapat mengatakan apabila dipanggil untuk melaksanakan hari Jumat, berarti sudah azan ya, masa waktu ini sudah masa waktu. Masih kita selaku orang yang wajib salat Jumat tidak melaksanakan Jumat, semua perbuatan kita pada waktu adalah haram. Ya, jadi jangan coba-coba meneruskan aktivitasnya, kerjanya, sedangkan orang sudah azan di masjid. Ya. Untuk hari Jumat. Ya. Zalikum khairul lakum. Itulah yang paling baik untuk kalian. In kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahui. Ya. Jadi salat Jumat ini salah satu salat pengganti zuhur. Jadi kata Rasulullah SAW di hadis lain, apabila kamu sudah melaksanakan salat Jumat, janganlah kamu sembahyang zuhur lagi. Kenapa ada orang setelah salat Jumat sembahyang zuhur? Ya. Kalau di sini tidak salah, di Masjid Parit 13 di Benteng. Ya, itu masih berpegang kepada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tidak sah salat Jumat kalau tidak ada yang melaksanakan 40 orang mustautin semuanya. Qari semuanya. Iya. Di mana kita ngambil? Qari semua. Yang dinamakan qari di dalam Al-Quran yang seperti kita pelajari kalau subuh. Semua yang kita baca tahu. Itu namanya qari. Kalau hanya baca saja itu tidak qari. Bisa membedakan makhrajul huruf, bisa membedakan mad, bisa membedakan sifat huruf. Itu qari. Itu pendapat mazhab Imam Syafi'i. Makanya yang berpegang kepada mazhab Syafi'i itu kalau artinya tidak sampai 40 orang salat Jumat di belakang, pasti dia salat Jumat. Salat zuhur. Kalau mazhab Malik tak seperti itu. Ya, tak seperti itu. 3 orang pun bisa, itu sudah jamaah. Sekarang, ya. Yaqulu berkata ala awadil mimbari, di atas kayu-kayu mimbar,
artinya di atas mimbarnya ya. Rasul berkata. Apa ini? Tidak nampak. La yantahiyanna aqwamun, hendaklah menghentikan kaum-kaum itu, ya, menghentikan kaum-kaum itu an wad'ihimul jum'ati, meninggalkan salat Jumat. Hendaklah kaum-kaum itu meninggalkan salat Jumat. Ya. Wa la yahtimanna Allahu ala qulubihim, atau Allah menutup hatinya. Ya. Menutup hati. Summa yakunanna minal ghafilin. Kemudian menjadi orang lalai. Ini peringatan berat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, jangan sekali-kali berhentikan, selalu menghentikan apa? Tidak sembahyang Jumat, tidak melaksanakan salat Jumat. Karena sekali kita tidak melaksanakan salat Jumat, masih mendingan, ya. Tapi kalau sudah 2 kali, 3 kali, Allah Subhanahu Wa Taala mencat hati kita. Natutuh hati kita, sehingga di dalam penutupan hati itu, kata Allah dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun, di dalam hatinya ada penyakit, fasadahumullahu marada, maka penyakit itu bertambah karena lalai mengerjakan salat Jumat. Nah itu Pak, ya. Ya. Kemudian kita sambung hadis ini, rawahu Muslim, hadis sahih. Hadis kedua, wa an Salamah bani Aqwa'i radhiyallahu taala anhu qala, dari Salamah bin Aqwa'i radhiyallahu taala anhu qala, ia berkata, kunna nusalli ma'a Rasulillahi, kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, summa nasrifu, kemudian kami balik, walaisa lihi tanidilli tastadillu, ya, waktu kami balik tembok itu belum ada bayangannya, ya. Kata Salmah, kami salat Jumat bersama Nabi, dan kami kembali setelah salat Jumat kepada Nabi. Sedangkan tembok-tembok yang ada di sana, di pinggir sana, belum mempunyai bayangan. Ya, belum mempunyai bayangan. Berarti bayangan-bayangan itu belum, tembok-tembok itu belum mengeluarkan bayangan. Berarti matahari masih di atas. Padahal waktu sembahyang Jumat, begitu kita tergelincir matahari, ya, apa yang dinamakan tergelincir matahari? Lepas dari pertengahan. Seperti ini, ya, lepas bola ini. Ini matahari, ya, ini dunia ini. Tergeser sedikit, itulah namanya tergelincir. Ini belum menghasilkan bayangan. Apa hikmah hadis ini? Hadis ini memerintahkan kita untuk segera melaksanakan salat Jumat. Sehingga ada pendapat yang mengatakan sebelum tergelincir matahari boleh dilaksanakan salat Jumat. Tapi ini banyak perbedaan. Banyak pendapat membantahnya. Kalau mau selamat, laksanakanlah salat Jumat itu dengan tergelincirnya matahari. Itulah waktunya yang tidak ada celahnya. Bapak-bapak, Ibu bersama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang hadis kedua. Wa fi labdil muslimin kunna nujamma'u ma'ah.
kami berjemaah sama Rasulullah SAW iza salati syamsu, apabila matahari tergelincir, summa narji'u, kemudian kami balik, natatabba'u fai'ah, setelah kami balik mencari apa? Mencari bayangan. Ya, mencari bayangan. Kalau mencari berarti belum dapat ya, belum ada ya. Ya. Wan hadis selanjutnya, wa Sahal bin Sa'idi radhiyallahu anhu ta'ala anhu qala ma kunna nuqilu wa la natagatha illa ba'dal jumu'ati. Siapa ini yang berkata? Sahal ya, bin Sa'di radhiyallahu anhu ta'ala qala, ia berkata, Sahal berkata, ma kunna, pada hari Jumat. Ini pada hari Jumat. Ma kunna nukilu, kami tidak makan. Ya. Kami tidak tidur, wala natagassa, dan kami tidak makan. Illa ba'dal Jumat, sekali setelah melaksanakan salat Jumat. Nah, ini ada juga yang mengatakan demikian, bahwa menahan tidur, tak tidur lalu kita salat Jumat, itu adalah sunnah. Ya. Kita tidak makan, lalu kita salat Jumat, setelah kita balik dari Jumat baru kita salat, itu ada sunnah. Mengatakan demikian, karena ada hadisnya ini. Ya. Nah, itu katanya. Jadi tak sama kalau sembahyang waktu seperti zuhur, asar, ya. Dibolehkan tidur dulu baru sembahyang zuhur, dibolehkan tidur dulu baru sembahyang asar. Kalau ini Sahal ini mengatakan demikian, kami tidak makan, kami tidak tidur, lalu kami salat Jumat. Kami tidak makan, lalu kami pergi salat Jumat. Setelah salat Jumat baru kami baru makan. Ini Pak. Bapak Ibu sama-sama dimuliakan. Ya. Badal muttafaqun alaih. Muttafaqan. Wala bil muslimin wa fi riwayatin fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan Jabir radhiyallahu taala anhu, dari Jabir radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu qa'iman. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah berdiri. Berdiri ya. Faja'ira min Syam, maka datanglah iring-iringan pedagang dari Syam pada hari Jumat itu, tentu pakai unta. Fampatalah nasu ilaiha, maka berpalinglah orang-orang yang ada di dalam masjid itu menuju ke iring-iringan unta itu, pedagang-pedagang dari Syam itu. Ya. Hatta la yabqa illa 12 rajulan, tidak ada yang tinggal duduk kecuali 12 orang saja yang ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba, begitu pengaruhnya dunia di zaman Rasulullah juga seperti itu. Mungkin ratusan orang yang dihadapi Rasulullah berkhutbah, hanya 12 orang yang tinggal setelah pedagang tiba di depan masjid. Keluar semuanya membeli barang, menanyakan pedagang-pedagangnya. Itu. Nah, makanya dulu salah orang khutbah, Rasulullah salah khutbah, ya khutbah dulu baru salah. Salah dulu baru khutbah. Ya. Salat dulu baru khutbah. Sekarang khutbah dulu baru salat, karena ditakutkan seperti itu. Ya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau salat tidak kerjakan, berarti kita tidak salat Jumat. Kalau khutbah kita tidak dengarkan, ada kalanya salat Jumat kita sah. Itu. Ya kudet tu mas sembahyang Jumat. Dia sembahyang di hari Jumat, dia gagal salat Jumat bagi kita.
Tapi kalau kita tidak mendengarkan khutbah, salat Jumat kita itu dianggap besar. Ya. Jadi kalau sudah dibaca khutbah, jangan mengatakan kami tidak dapatkan sembahyang. Pak ya? Berapa menit? 5 menit. Saya mau bertanya. Nanti malam subuh disambung, masih panjang. Hakim yang memakai tongkat. Tongkat hakim ini apakah dipegang oleh tangan kanan atau dipegang oleh tangan kiri pada saat kita berkhutbah? Karena ada orang tua yang pernah bilang tidak boleh setongkat dari penghuni. Katanya tongkat itu sama dengan orang kudus kalau pakai baju taruh sebelah kiri. Karena kurang bersih sebelah kiri kurang, jadi pakai baju di situ. Jadi ketika berkhutbah ternyata pegang pakai tongkat tangan kiri. Iya. Cuma yang baru saya baca dari video itu rupanya tongkat itu kegunaannya supaya memperkokoh hati supaya tangannya tidak kemana-mana. Iya. Ya, tongkat di dalam khutbah. Sejarahnya begini. Tongkat di dalam khutbah itu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diibaratkan dulu bukan tongkat, tombak. Ya, karena agama Islam pada waktu itu masih lemah. Orang kafir musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merajalela. Siapa tahu kalau ada di dalam jamaah ini, ya berpura-pura Islam, berpura-pura iman, padahal ingin membunuh Nabi. Jadi Nabi asal mulanya tombaknya itu dijadikan apa? Tongkat. Sekarang jadi tongkat. Makanya sekarang dua pendapat. Ada yang membolehkan, ya yang tidak boleh. Seperti Muhammadiyah tak pakai tongkat. Kenapa lagi tidak mau pakai tongkat sekarang? Sekarang tak ada musuh. Untuk susah-susah aja orang hati itu pegang ini. Ya. Kemudian masalah pegangannya itu tidak ada kita temukan di dalam hadis. Hanya orang membanding-bandingkan kalau orang Bugis di mana tulang rusuknya yang katanya tidak cukup, di situlah dia dibawa. Sama hanya usalli Allahu Akbar. Kenapa demikian? Katanya menutupi tulang rusuk yang hilang, ini yang menggantikan. Sama halnya itu. Masya Allah. Ya, begitulah ya. Jadi tongkat itu asal mulanya zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pembelaan, menjaga-jaga. Makanya sekarang di Indonesia terbagi dua, ada yang pakai tongkat, yang masih mengikuti sunnah Rasul, ada yang itu tidak lagi mengikuti sunnah Rasul, karena itu tak ada lagi musuh, tak ada lagi kafir kita, semuanya orang Islam yang kita hadapi. Kalau yang pendapat-pendapat yang lainnya hanya cuma karangan-karangan aja ya, karangan-karangan. Begitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.